Kehidupan dunia malam, seseorang yang aktif berhubungan seksual secara bebas. Hari ini kita akan membahas hal tersebut di video ini. Bersama saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria, pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan hari ini ada narasumber yang dirahasiakan, ada Mr. Udin. Ya. Nah, Mr. Udin, saya dengar katanya pernah cerita ya, pernah melakukan untuk terapi pemanjangan penis, cuman bukan melalui dokter ya? Benar sekali, Dok. Itu gimana ceritanya Mr. Udin? Waktu itu awalnya kenapa jadi kepikiran untuk memanjangkan penis, Mr. Udin? Dasarnya itu saya diajak teman, Dok. Asal saya nggak tahu, tiba-tiba setelah sampai di tempat itu pagi juga, Dok. Pagi ternyata banyak orang. Banyak orang tuh mau ngapain? Saya nggak tahu, dikira mau pijit aja. Dikira mau pijit, ternyata saya tanya-tanya buat penis lagi itu, Dok. Buat alat penis untuk dibesarkan, untuk dipanjangkan seperti itu. Oke, jadi awalnya diajak pijit. Iya, gitu diajak pijit aja, Dok. Awalnya pijit biasa aja. Nggak taunya tempatnya itu ada banyak orang. Dan rupanya itu adalah pijit untuk penis. Penis, Dok. Itu tempatnya kayak panti pijit kah, rumah atau kayak klinik? Rumah. Iya, rumah. Rumah. Yang antri itu laki-laki banyak. Laki-laki semua, Dok. Muda, tua? Semuanya ada, Dok. Semuanya ada? Ada, Dok. Oh, sampai berapa orang di situ tuh waktu itu? Sekitar 100 orang, Dok. 100 orang? Iya, karena antri banyak orangnya, Dok. Dari pagi aja banyak. Datang pagi, terus akhirnya bisa dapat giliran? Saya dapat gilirannya, teman saya itu dapat gilirannya sore, Dok. Sore, baru kita masuk. Jadi, waktu itu saya disuruh masuk juga. Teman saya masuk, saya dipanggil. Katanya sekalian. Sekalian? Iya, berdua katanya, langsung di dalam? Langsung berdua di dalam. Seperti itu. Terus? Karena sudah dipaksa kan, ya lepas semua, Dok, baju saya. Oh, semuanya dilepas? Harus dilepas, Dok. Kenapa? Kan katanya penisnya aja. Katanya harus dipijat semua dulu, Dok. Oh, pijat semua dulu. Pijat semua. Oke. Katanya supaya renggang, badannya semua sampai bawah sampai renggang. Oke. Terus dikasih minyak juga, Dok. Dikasih minyak. Minyak-minyak yang buat pijat gitu biasa gitu ya? Atau beda? Beda, Dok, minyaknya. Bedanya kenapa? Baunya lebih menyengat atau? Baunya lebih menyengat, kental juga, Dok. Lebih kental? Iya. Oh. Ya. Terus kami, teman saya dulu kan, dia disuruh setelah dipijit, disuruh tiarap. Iya. Setelah tiarap itu direnggangkan semua, dipijit oleh orang tua itu kan, disuruh balik. Badan kita suruh balik. Telentang. Nah, baru itu penisnya, senjatanya dipegang. Dipegang. Ya, dipegang. Ini yang mijit laki-laki perempuan? Laki-laki, Dok. Laki-laki udah tua gitu ya? Tua, Dok. Udah 50 tahunan gitu kisaran itu? Kisaran segitu, Dok. Oke, jadi penisnya tuh dipijitnya gimana caranya ini? Jadi penisnya tuh dipegang kayak dikepit, penis, Dok. Ya, dikepit kayak gitu, Dok. Dikepit kayak gini? Iya, dikepit kayak gitu. Karena sudah dikasih minyak, Dok. Iya. Dikasih minyak. Jadi dipiciknya tuh, dipegang itu keras, Dok. Ditariknya tuh keras. Keras. Sampai ya sakit sekali, Dok. Sakit sekali. Karena pertama kali kan sakit sekali. Itu sampai 5 kali, Dok. 5 jadi kayak gini, tarik sampai mentok. Sampai bengkak tuh saya. Sampai bengkak. Itu aduh. Jadi mau berhenti sudah alang tanggung udah saya. Jadi dari kapang kali sampai ditarik kok. Ditarik itu ditekan, Dok, ditekan. Ditekan betul-betul keras. Sampai betul-betul kayak mau copot kayak gitu. Iya, kayak mau copot itu, Dok. 5 kali. 5 kali, Dok. Iya. Saya preh itu, Dok. Gila. Itu ereksi nggak digituin? Belum, Dok. Belum. Oh, berarti nanti akan. Dok. Oke. Belum ereksi ya, ditarik 5 kali ya. Oke. Terus. Setelah ditarik 5 kali itu, Dok, baru kita disuruh istirahat 2 menit. Oh, istirahat 2 menit. Belum selesai? Belum selesai, Dok. Belum selesai. Dikasih minyak lagi, Dok. Di penisnya? Di penisnya. Terus dia ke belakang. Dikira kan udah. Ternyata dia mengambil alat, Dok. Alat apa? Alat vakum ternyata, Dok. Alat vakum. Vakum? Iya. Maksudnya vakum gimana? Jadi penis kita tuh dimasukkan, Dok. Terus ada alatnya itu kayak pengunci itu, Dok. Terus ada kompaannya, Dok. Kayak di kompa gitu, Dok. Oh, vakum untuk penis. Iya, benar, Dok. Yang dia tuh kayak tabung panjang gitu ya? Iya. Itu ditarik, Dok. Ditarik. Sampai mentok, Dok. Mentok. Dari hasil itu emang kita lihat, Dok, menambah panjang ternyata, Dok. Di dalam tabungnya kayak panjang gitu. Tambah panjang, Dok. Itu udah mulai ereksi? Mulai, Dok. Karena kan serasa gimana gitu kan di dalam itu kan enak ya? sedikit, Dok. Sedikit, benar, Dok.
Terus itu kan dikunci dok, sudah terlihat mentok, hasilnya terlihat mentok, dikuncinya pakai alatnya ada kunci untuk supaya udara mungkin nggak keluar ya. Itu hampir 10 menit dok kita nunggu. Oh dibiarin dikunci Iya gitu? dibiarin dok. Dalam tabung, atau dilepas tabungnya? Nggak dilepas. Tetap bersama dalam tabung tapi dikunci? Iya dikunci. 10 menit? 10 menit. Sakit nggak tuh? Sakit dan tegang-tegang ya dok. Tegang ya? Iya. Di situ dia cuma diem aja ngeliatin gitu aja 10 menit? Iya diam aja dok. Nggak ada awkward atau apa? Enggak, suruh diam, tunggu aja sampai 10 menit katanya. 10 menit. Iya. Oke, setelah 10 menit gimana nih? Setelah 10 menit dia lihat lagi dok, lihat lagi di vakumnya, serasa mungkin sudah oke, baru dilepas, dikendorin dok, baru terasa ada kayak bernapas juga seperti itu. Udah lega. Masih lega dok. Oke, udah enak ya gitu udah ya? enak ya, sempat tegang juga sih dok. Sempat tegang. Iya. Terus gimana dikocokin itu sama tukang pijatnya sampai keluar? Dok, apa itu ditarik-tarik aja dok. Oh, enggak sampai ejakulasi? Enggak dok. Oh enggak ya. Nah setelah itu baru direnggangkan lagi dok. Direnggangkan, dipijit-pijit sedikit. Pijit-pijit lagi masih? Oh paha? Paha ya, paha ditarik-tarik sedikit kayak gitu. Sampai selesai dok, sampai selesai. Nah baru dia kasih ultimatum kan. Oke. Harus ke tempat dia lagi dok. Oh berapa kali? 2-3 kali dok. 2-3 kali. Terus ada syarat-syarat nggak katanya harus makan ini atau apa gitu? Bebas dok. Tapi nggak boleh main katanya. Nggak boleh main? Iya. Berapa lama? Selama terapi itu dok. Oh jadi selama 2-3 kali terapi itu nggak boleh berhubungan seksual dulu? Nggak boleh. Kontrolnya lagi suruh kapan itu? Seminggu sekali dok. Seminggu sekali? Ya, seminggu sekali. Oh. Itu aja kita merasa udah bengkak juga sih gimana mau main. Oke, pelan-pelan. Bayarnya berapa waktu itu? Bayarnya sih dari kita ada sih ya dok. Harganya sampai 200 sampai 300 sih. 200 sampai 300 ribu. Kali 100 orang itu dia udah lebih dok. Saya datang aja udah 100 orang itu, apalagi yang sebelum-sebelumnya kan. Waduh. Dia miliarder jangan-jangan ya di kampungnya itu ya. Makanya itu dok. Daerahnya agak terpencil juga sih. Kayak daerah kampung lah. Daerah kampung ya. Nah, kan udah selesai tuh terapi ya. Pulang dong. Gimana reaksinya? Reaksinya saya perih sekali dok. Di penisnya? Iya dok, di penisnya. Sampai saya sempat minum obat lah dok. Obat pengurang nyeri gitu? Iya benar dok. Karena rasa ada bengkak seperti itu dok. Bengkak? Merah kayak gitu penisnya? Merah sama bengkak dok. Merah sama bengkak? Iya bengkak. Betul besar nggak setelah itu? Bengkak itu karena itu dok, karena ditarik. Ditarik gitu dok. Tapi betul membesar? Membesar dok. Membesar? Panjangnya atau gemuknya? Gemuknya dok. Oh gemuknya. Tapi kalau saat itu panjang dok. Oh memanjang juga dari biasanya? Iya. Cukup signifikan apa dikit? Berapa persen dari biasanya nih? Hampir 50%. 50%? Iya. Tapi itu setelah 1 minggu itu dok, mulai memudar. Oh kembali lagi. Oh ya. Ada dicoba untuk berhubungan nggak waktu itu? Saya nggak berani dok. Nggak berani. Posisi ya mungkin urat-urat saya itu terasa bengkak dok. Terasa bengkak. Jadi saya urungkan juga dok. Saya urungkan seperti itu. Jadi nggak ada berhubungan ya waktu itu ya? Nggak ada, saya nggak berani. Kalau waktu ereksi pagi sakit nggak? Ereksi pak sakit dok. Karena sakit ya? Nggak enak jadi tidur. Oh tidur jadi nggak enak gitu? Karena kan kita ke kiri ke kanan tuh terasa gimana kan, apa ada bantal yang panjang itu kan. Guling. Kegesek dikit sakit? Iya sakit dok. Oh terus seminggu kemudian kontrol lagi? Kontrol lagi dok. Gimana katanya habis itu seminggu kemudian? Baru dia cerita dok. Baru cerita ada main nggak? Nggak ada. Ya jangan katanya. Berarti kamu memenuhi syarat. Gitu. Terus dipijit lagi dulu. Seperti yang tadi. Telanjang lagi kita. Dikasih minyak lagi, diurut lagi. Nama sudah ya. Mungkin saya cuma 2 kali aja dok. Saya kira itu enggak seperti itu lagi. Ternyata seperti itu lagi. Terus sih sama. Sakit lagi juga. Sakit. Tambah sakit. Tambah sakit. Iya dok, lagi agak radang-radang ditarik lagi. Saya kira kan mungkin apa kan seperti itu, ternyata seperti itu lagi. Nah ini saya pikir wah ini kayaknya ada penipuan sedikit nih. Sedikit ya penipuannya ya, nggak banyak ya. Seperti itu. Gila kan saya dalam hati. Buset, dalam hati saya kok kayak gini lagi. Karena gilarannya ya mau nggak mau saya terapi lagi seperti itu. Ditarik lagi. Waduh sempat ya sakit banget lah. Karena masih ada kan dok, terasa sakit itu. Sampai selesai, pulang saya dok.
Katanya satu kali lagi itu yang oke katanya. Oh, Kata saya, oke. saya sudah berniat, saya nggak bakal lagi. Gitu. Karena makin gak enak banget gitu ya di Iya penis dong, itu. kan bengkaknya belum selesai dong. Oh, belum selesai? Iya, bengkaknya belum selesai. Ditarik lagi pakai alat vakumnya kan. Ya tegang lah, sempat tegang punya saya dok. Tegang dan sakit-sakitnya dok. Oh, terus setelah yang kedua itu makin memanjang lagi atau tetap sama kayak yang 50% kemarin? Menambah sedikit dok. Nambah sedikit, ya nggak gitu banyak ya. Tapi di saat itu emang bengkak dan ya kelihatan besar loh dok. Oh, aduh. Oke. Temennya gimana? Kan berdua tuh. Temannya nggak ikut dok. Oh nggak ikut, dia cuma sekali aja? Ya sekali aja. Temennya kok sadar, Anda nggak sadar Mr. Udin? Saya ditipu juga. Saya udah duluan katanya. Oh, dia bilang temennya udah duluan. Ternyata saya sampai di situ, ya nggak ada orang. Oh nggak ada. Oh, tapi karena palang tanggung. Palang tanggung dok, iya. Oh, antrinya lagi dari pagi sampai sore lagi. Sama dok. Oh banyak banget ya. Ya, mungkin orang mengira seperti Maerot katanya. Ternyata mungkin banyak orang yang nggak tahu mungkin dok ya. Mungkin kena tipu juga. Kalau menurut saya sih bengkaknya itu bukan bengkak besar asli, ternyata itu sakit yang luar biasa. Setelah itu yang kedua kali itu akhirnya kembali ke normal setelah berapa lama penisnya? 1 bulan dok. 1 bulan? Iya. Selama 1 bulan tuh ada nyoba hubungan nggak? Saya lupa sih dok. Kayaknya ada sih dok. Ada. Nggak enak untuk berhubungan? Enak-enak sedikit dok. Benar dok. Saya kan harus ngetes dok. Jadi mau nggak mau walaupun sakit ya harus dites. Pasangannya ada bilang ada kaget nggak? Wah tambah besar punya Mr. Udin. Ada nggak? Ada dok. Ada. Iya. Terus akhirnya seneng dong Mr. Udin. Iya senang loh dok. Ya benar seperti itu dok. Oke. Kita berbicara secara medis dulu ya. Jadi memang kalau bahkan banyak tuh metode yang ada daun bungkus, ada metode macam-macam. Itu prinsipnya sih sama, bikin reaksi radang ya di daerah kulit penis ya. Karena meradang ya betul bengkak ya, dan akhirnya jadinya kelihatan besar gitu. Cuman itu tadi membesar itu ya besar yang bukan dalam konteks yang sehat. Bahkan saya pernah ada nemuin tuh di Jakarta ya, ada di tempat pemanjangan gitu juga. Tempat ini cukup terkenal. Pasien bilang, dok saya itu cuma dipijit-pijit aja. Tetapi ketika saya periksa, pasiennya tuh di dalamnya tuh ternyata disuntik juga. Disuntik kayak minyak. Namanya tuh minyak parafin. Jadi minyaknya tuh dia bisa mengeras dalam jangka waktu lama. Nah karena mengeras, kadang tuh bisa sampai infeksi, radang, dan harus dibuangnya dengan operasi. Syukurnya Mr. Udin nggak sampai ya yang disuntik-suntik. Tapi kalau kencing itu agak sendat-sendat sedikit. Karena bengkak itu dok. Karena bengkak itu ya. Waduh, kalau saran saya Mr. Udin ya sebaiknya jangan kayak gitu ya. Iya, benar Untuk sekali. pemanjangan penis seperti itu dihindarin aja ya. Benar, karena sebetulnya ada beberapa metode pendekatan terapi pemanjangan penis itu yang bisa sesuai medis ya. Itu nanti bisa konsultasikan boleh ke dokter andrologi. Karena kalau seperti ini malah mengganggu kesehatan penisnya Mr. Udin. Karena saya termasuk penantang juga sih dok. Oh penantang, Iya, oke. Kalau berbicara penantang, Mr. Udin emang pernah berhubungan dengan body count-nya berapa nih istilah anak muda? Aduh dok, nggak dihitung sih dok. 5 lebih? Lebih dok. Lebih? Iya. 10 lebih? Lebih dok. Lebih? 20 lebih? Ya nggak dihitung dok. Oh nggak terhitung? Iya. Waduh, biasa. Emang Mr. Udin nggak takut gitu sakit atau apa? Pakai pengaman nggak kalau hubungan? Jarang sih pakai. Jarang pakai pengaman jarang dok. Nggak ada takut kayak sakit, malah kena HIV, hepatitis. Itu belakangan dok. Belakangan? Iya. Karena waktu itu kan sama teman-teman habis party segala macam. Oh, party. Ya. Jadi nggak mikir lagi dok yang buat pengaman dan lain-lainnya itu dok. Oke. Itu biasanya jajan atau dengan pacar atau gimana biasanya Mr. Udin? Semuanya dok. Semuanya? Ya, semuanya, ada yang jajan, ada yang dari dalam seperti itu. Ada yang teman juga seperti itu. Pernah nggak ada pengalaman yang kurang mengenakan nggak ketika jajan? Mungkin pernah dibohongin atau apa? Oh itu sering dok. Sering. Pengalaman pertama dok. Gimana tuh? Pengalaman pertama di satu aplikasi, di fotonya cantik dok. Ya. Cantik sekali. Dia dengan alasan dia sudah ada tempat. Dia katanya ada maminya. Nggak boleh keluar dari tempat itu. Oh, harus kita yang datengin. Kita harus bayar dulu uang separuh lah. Seperti itu. DP dulu. Baru bisa keluar. Oh, bisa itu. keluar. Ini mohon maaf, di tempatnya dia jajan di tempat kayak tempat hiburan malam atau di mana? Di luar tempat hiburan malam dok. Oh, jadi langsung ketemunya di hotelnya langsung gitu atau gimana?
Ya di hotelnya dok. Di hotelnya langsung. Jadi kita bayar DP baru bisa ketemu di hotelnya gitu. Oke. Alasan dia seperti itu. Oke. Dia minta berapa harganya? Kisaran 500 dok. 500? Iya. Berarti minta DP-nya 2,5? 2,5. 2,5 ya. Itu bayar dulu. Itu kontak ke perantara atau langsung ke orangnya? Ke orangnya dok. Ke orangnya. By aplikasi itu. By aplikasi. Ya. Udah dibayar sama Mr. Udin? Karena saya itu pertama dok ya saya bayar. Oke. Terus? Setelah saya kontekin lagi, ternyata nggak bisa lagi dihubungin dok. Oh, ya. Setelah dibayar ngilang? Iya dok. Di-prank dong? Di-prank dok, di-prank. Oh. Kesal juga saya dok. Batal akhirnya nggak disalurkan dong? Dilanjutkan lagi dok. Cari lagi dok. Cari lagi sampai dapat. Karena sudah di atas ubun-ubun dok. Ubun-ubun. Akhirnya dapat yang nggak kena prank? Enggak, dapat dok. Dapat yang nggak kena prank. Emang nggak takut di-prank lagi, dibohongin itu? Ini langsung di tempat dok. Oh langsung di tempat? Kita yang buka dok. Oh buka dulu, dia datang, baru nanti bayar? Iya seperti itu dok. Gitu ya? COD loh dok. Oh COD. Oke. Nah ketika kalau misalnya melakukan kayak gitu-gitu, itu berapa lama emang biasanya dia? Semalaman atau cuma sekali ronda atau gimana? Short time dok. Short time? Ini itu ada pernah dengar tuh katanya short time, long time, itu maksudnya gimana sih? Sekali keluar dok, bayar. Itu short time? Iya. Oke. Kalau long time? Itu beda lagi harganya dok. Oh bisa sampai berapa itu? Ada sampai 2 juta dok. Oh, kalau long time itu berapa, seharian atau sampai dia bobo bareng atau gimana? Sampai kita puas dok. Sampai kita puas, bisa sampai malam, setengah hari lah dok, seperti itu. Oh, tergantung dia suka gak sama kita lihatnya, gitu itu. Kalau taunya suka apa enggak gimana? Biasanya kalau dia suka, dia lama dok. Udah dia kan dia tahu harganya dan lainnya, dilihatnya cowok itu menarik, anggaplah ganteng dok ya. Dia lama dok. Oh, ya, seperti itu. Kalau sama Mr. Udin cewek-ceweknya itu gimana? Ya. Lama apa kabur? Lama loh dok. Oh lama, nyaman ya sama Mr. Udin ya. Rata-rata tampang di aplikasi dengan aslinya sama atau beda? Jauh banget dok. Jauh banget? Jauh lebih cantik atau jauh lebih turun? Turun dok. Turun? apa enggak, malah nggak bikin menurunkan gairahnya? Kan kadang orang kan udah punya ekspektasi nih ngeliat foto, ternyata aslinya berbeda kan, kadang orang ada yang jadi malah jadi enggan. Mr. Udin sempet nggak kayak aduh kok beda, jadi males nih? Setengah-setengah dok. Setengah-setengah? Karena pengen ya tetap aja dok. Tetap aja. Kalau yang zong banget pernah? Kalau tampilannya? Pernah dok. Nah, terus tetap lanjut? Enggak. Pernah saya tolak dok. Kenapa? Tapi itu dok, dia minta uang balik. Uang balik? Ya. Jadi separuh lah dia dikasih minta. uang untuk transportnya? Iya, transport separuh. Jadi dia nggak bakal keluar. Dia nggak bakal keluar sebelum kita kasih uang. Atau dia nanti mengancam, dia manggil temannya. Jadi dia tuh ada temannya? Ya, nunggu ada di luar gitu atau di kamar? Nanti dia dijemput sama mungkin mucikarinya atau gimana. Itu. Dia nunggu di lobi gitu ya? Jadi nggak yang di dalam kamar gitu ya? Benar sekali dok. Pernah nyoba yang party banyak orang gitu, Mr. Udin? Pernah dok. Pernah? Iya pernah dok. Sama teman-teman dok. Teman-teman. Berapa banyak dalam satu ruangan? Ada 4 dok. 4? Ya, berapa laki-laki, berapa perempuan? Ada 6. 6 apa? 6 cowok, 4 cewek dok. 6 cowok, 4 cewek? Iya. 10 dong? 10 dok. Itu ya, kamar apa nggak sumpek? Kita di hotel dok. Iya kan hotel 10 sumpek juga. Posisi lagi nggak mikirkan itu dok. Iya. Dalam pengaruh substansi juga. Iya dok. Substansi seperti itu. Itu gimana tuh kalau 10 orang, saya nggak kebayang di kepala saya itu. Karena yang namanya kita party dok ya, musik disetel, keras, ada ya itu kan. Semuanya dalam suasana ya nggak sadar dok. Oke. Ini kan 6 cowok 4 cewek, berarti kan ada selisih 2 orang. Iya begitu dok, bergilir dok. Bergilir? Iya dok. Seperti itu. Buset. Itu nggak pakai pengaman? Rata-rata enggak dok. Mr. Udin pernah nggak cek kayak darah, misalnya ya screening kayak sifilis, HIV, hepatitis? Kemarin ada cek dok. Saya kan ada donor darah. Saya cek. Aman-aman sih dok. Aman-aman aja? Ya, aman-aman. Pernah sakit kayak kencing nanah kah atau apa? Tiba-tiba ada luka gitu? Kalau itu namanya pemain dok ya, pasti mengalami hal-hal itu dok. Iya seperti itu. Yang penting cepat-cepat berobat dok. Oh cepat-cepat berobat? Berobat sendiri atau ke dokter biasanya Mr. Udin? Saya pernah ke dokter. Nah kalau saya kasih saran ya buat Mr. Udin ya kan pemain nih. Ya hati-hatilah itu ya. Jadi kalau kita nggak bakalan tahu tuh ternyata orang ada HIV,
satu kena tuh semuanya itu kan menularnya dari hubungan seksual. Itu kan ya penularannya sama kayak gonore, sipilis dan luka-luka lainnya itu tadi. Jadi ada risiko itu. Screening penting ya. Saran saya boleh nanti diulang beberapa bulan sekali. Cuman ya minimal banget kalau sulit nahan birahi sih ya pakai pengaman. Berbahaya banget ya. Walaupun saran saya sih sebaiknya jangan ya jajan-jajan sembarangan ya. Mending tobat aja lah Mr. Udin, kebiasaan-kebiasaan kayak gitu ya. Ya cari aja nanti siapa kayak jadiin istri gitu loh untuk punya pelampiasan yang aman gitu ya, Mr. Udin. Sekali, Dok. Tapi kalau hal seperti itu sih mungkin di luar masing-masing, Dok ya. Seperti itu. Ya mungkin di kita-kitanya mungkin masih belum ada kesadaran seperti itu. Karena masih ngerasa enak gitu ya. Apalagi kata dokter kan harus pakai pengaman. Kan banyak orang yang suka atau nggak suka seperti itu. Nggak enak gitu ya kalau pakai pengaman. Sedangkan saya yang nggak suka, Dok, seperti itu. Nggak nyaman. Nggak nyaman. Oh, lebih enak daging ketemu daging. Pernah pakai itu. Nggak mau keluar, Dok. Nggak mau keluar. Iya. Bisa ereksi tapi nggak bisa keluar gitu. Iya, nggak bisa keluar. Karena mengurangi gesekannya gitu ya. Seperti itu, Dok. Ya memang salah satunya kondom itu kan akan mengurangi sensitivitas. Cuma kan ada yang tipis. Selain itu juga, Dok, menurut kita sih bukan masalah kondomnya sih, Dok. Kita tuh kadang-kadang kan mencari sensasinya, Dok, seperti itu. Iya kan. Sensasi berhubungannya yang langsung gitu ya. Nikah aja Mr. Udin, iya, dibanding kamu belum nikah sama jajan-jajan kayak gini. Doain aja, Dok. Iya, tapi Mr. Udin katanya pernah ya kemarin tadi sebelum kamu syuting bilang katanya aku punya teori yang salah tentang gak perlu lama-lama berhubungan seksual. Iya benar. Jadi konteksnya dikit, aku bilang hubungan seksual tuh gak perlu lama-lama. Karena apa? Kita bisa memuaskan dalam hitungan yang menit loh asal tahu tekniknya. Cuman Mr. Udin bilang tadi katanya omongan saya gak benar. Kenapa Mr. Udin? Ya karena enggak semua, karena mungkin entah dokter surveinya kurang atau gimana. Semua wanita itu kan mungkin ada yang seperti dokter katakan, ada juga kan perempuan itu yang hyper juga, Dok. Nah itu masalahnya. Pernah ada pengalaman dengan hiper? Ya sama-sama, Dok. Sama-sama hiper. Saya hyper juga seperti itu, Dok. Emang kalau yang hiper itu seperti apa wanita itu? Wah dia ganas, Dok. Gimana ganasnya? Cumbunya lama, ya dia pengennya seperti apa gayanya. Dia apa gayanya? Macam-macam, Dok, gayanya. Apa paling sering diminta? Gaya belakang sih, Dok. Gaya belakang, doggy style. Iya benar, Dok. Itu paling suka dia, Dok. Ya, seperti itu. Berarti suka yang penetrasi dalam ya dia ya? Benar, Dok. Oke, terus kalau berhubungan seksual bisa capai orgasme wanitanya? Oh iya, benar, Dok. Nah, ketika dia orgasme masih minta lagi gitu? Minta lagi, Dok. Minta lagi? Ya. Loh, Mr. Udin kan kalau udah orgasme cuma bisa sekali kita. Gimana dong? Karena ya mungkin benar, Dok. Kalau itu kan kembali lagi ke laki-lakinya masing-masing, Dok. Ya, karena namanya kita sudah pro ya, Dok ya. Ya bisa ngatasin lah seperti itu, Dok. Gimana cara ngatasinnya supaya bisa ngimbangin? Kan kita laki-laki sebetulnya orgasme cuma bisa sekali. Benar, Dok. Perempuan bisa multiple. Saya setuju sih, setuju, Dok. Tapi bagi laki-laki yang tipikal enggak hyper ya mungkin 1 kali 2 kali mungkin sudah selesai seperti itu. Mungkin kalau yang tipikal hyper ya dia semangat seperti Berapa itu. kali Mr. Udin emang bisa? Ya minimal 3 lah, Dok. 3 kali? Iya. Dalam hitungan langsung? Langsung, Dok. Bohong nih Mr. Udin. Bisa dicoba, Dok. Jangan coba sama saya. Iya. Maaf. Iya. Sebetulnya laki-laki tadi orgasme dia cuma bisa sekali dan perlu waktu. Nanti kalau kita makin tua tuh lebih lama lagi gitu. Nah, berarti itu harus mengundang cewek yang hyper, Dok. Oh, cewek yang Supaya hyper tahu, ya. Dok. Ya. Oh, kalau cewek memang teorinya memang bisa dia orgasme berulang kali gitu. Jadi dia Tapi untuk memancing laki-lakinya ada yang enggak anu, Dok. Nggak bisa, yang bukan hyper. Tapi kalau cewek hyper itu dia pengennya memburu, Dok, memburu aja. Jadi anggap laki-laki dopos masih dipaksa lagi. Iya. Oh. Kayak yang mana yang mungkin yang terangsang itu diserangnya. Nggak capek apa? Kadang kan kita udah habis 1 kali curhat udah capek banget kayak habis nguli badan ini. Nah capek. itu bedanya, Dok. Pro dan tidak pro, Dok. Oh, saya nggak pro ya. Saya capek sih. Iya. Pak kadang pagi bangun udah capek. Itu emang kalau 3 kali nggak capek bangun pagi itu? Iya, masalahnya mungkin mereka tuh mencari kepuasan, Dok. Kepuasan, fantasinya, Dok. Iya. Oke. Nah, kalau masalah fantasi, Mr. Udin punya fantasi atau fetish tertentu nggak nih dengan wanita? Ya, salah satunya saya suka yang legging, Dok. Legging? Iya, pakai legging kan. Legging gimana? Legging yang macan tutul kah? Iya, Apa yang macam-macam, Dok. Yang penting dia pakai legging seperti itu. Kenapa dengan legging ini?
Ya kan kelihatan dok badan anunya dok, bentuknya dok. Bentuk tubuhnya gitu. Oh, legging di kaki gitu. Ya, di kaki. Jangan-jangan Mr. Udin yang fetis yang kaki-kaki gitu suka. Iya benar sekali dok. Oh gitu. Jadi biasanya kalau kaki itu gimana cara mainnya? Misalnya punya ketertarikan kaki. Itu gimana sih? Untuk apakah sukanya dicium kah atau di gimana? Bukan masalah cium ya dok. Tapi suka aja dok. Suka. Iya, diapakan kakinya pasangan? Enggak. Kalau lihat itu tuh ya fantasi saya tuh keluar tuh. Oh, pengen melihat pegang, dia pakai itu aja. Gitu ya, tapi pengen ya tinggal tarik aja kan dok. Tinggal tarik gitu ya, leggingnya gitu ya. Jadi kalau main sama mesen gitu ya jajan, minta requestnya pakai legging? Ya enggak dok. Oh enggak? Ya cukup di fantasi saya saja untuk itu. Masalahnya permintaan seperti itu jarang banget ada dok. Oh jarang. Oke. Ya, kayaknya emang gak semua cewek dia punya legging deh kayaknya dia. Iya benar dok. Iya. Terus ada fantasi-fantasi lain kah selain legging? Itu sih sementara. Itu aja ya. Ya. Nah kalau konteks fantasi atau fetish ya, contohnya kayak Mr. Udin tadi tuh dengan legging, itu normal apa enggak? Jawabannya sebetulnya tadi selama itu tidak merugikan orang lain, tidak membahayakan diri sendiri, tidak membahayakan juga pada pasangan, ya normal-normal aja ya. Kan tadi prinsipnya adalah komunikasi dan kenyamanan dengan pasangan. Jadi nggak ada masalah. Yang jadi masalah misalnya nanti ada orang yang dia fantasinya bisa membahayakan orang. Contohnya ada yang dia benar pedofilia, suka anak-anak. Nah itu kan udah melanggar hukum dan membahayakan. Itu sebuah kesalahan. Kalau yang untuk legging ya silakan aja sebetulnya Mr. Udin. Kalau itu membantu Mr. Udin untuk terangsang, silakan untuk komunikasikan gitu kan. Kadang kalau kita udah terangsang kan jadi bawanya, wah sanggenya makin buas ya Mr. Udin ya. Oke. Oke itu aja ya. Terima kasih banyak Mr. Udin. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang kehidupan malam. Terima kasih sudah menyaksikan.